Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan nama aku Pandu Samudra. Aku mahasiswa Yayasan Salatiga, Prodi Psikologi Islam. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai bisnis plan yang insya Allah aku akan jalankan, yaitu mengenai bisnis Kadie Street Food. Wah, apa itu Kadie Street Food? Nah, kadie sendiri itu diambil dari bahasa Sunda yang artinya kesini atau kemari. Nah, kemudian tujuan memberikan nama kadie sendiri sebenarnya terlintas saja di pikiran aku karena aku sendiri suka kesana kemari gitu ya dengan chattingan dengan teman-teman ketika bertanya lagi di mana gitu ya, atau eh, mau kemana gitu ya. Nah itu kan biasanya kalau orang Sunda itu bilang kadia aja gitu ya, mau main kemana kadia aja, atau mau cari makan kemana kadia aja. Nah oleh sebab itu saya mempunyai ide untuk memberikan nama kadia. Nah kemudian street food sendiri adalah makanan atau minuman siap santap yang dijual di jalanan atau area publik oleh penjajah atau penjual keliling, kadang-kadang dari tenda atau kios yang mudah dibereskan gitu ya. Nah, kemudian problem atau masalah dari street food sendiri merupakan gaya hidup yang sedang merebak di kota-kota besar berbagai negara dalam pergerakan sebuah ekonomi suatu kota. Dengan pola kerja yang dituntut untuk serba cepat, banyak orang memilih jajanan street food gitu ya, karena praktis dan cepat tersaji. Tetapi masalah makanan street food adalah sampah dari kemasan dan sisa makanan yang dapat menarik hewan dan membuat kotor lingkungan sekitarnya. Ada yang bilang kurang higienis dari segi tempat dan penyajian. Namun tidak dapat dipungkiri tetap aja makanan street food menjadi makanan yang banyak digemari dan merakyat. Nah, dari masalah tersebut saya sendiri mempunyai ide street food yang berkonsep tempat kafe semi outdoor dengan sajian street food yang menyajikan finger food, makanan yang bisa dimakan dengan jari tangan, kemudian dan fast food, makanan cepat saji seperti sate-satean gitu ya, seafood seperti ikan cumi gitu ya, dan makanan berat serta berbagai macam minuman dengan kisaran harga sekitar 2.000 sampai 30.000 rupiah. Tempat nyaman dan bersih yang bisa jadi tempat nongkrong yang enak bagi setiap orang gitu ya. Nah, kemudian value profession saya sendiri yaitu Kadia Street Food, kami menyediakan beragam jenis makanan berupa sate-satean ya, seafood dan minuman yang bervariasi yang dimana customer bisa memilih langsung makanan tersebut gitu ya tanpa harus melihat menu teman-teman. Dan bisa request makanan tersebut mau dibakar, mau direbus, ataupun mau ditumis gitu ya, ataupun mau digoreng gitu ya. Yang membedakan street food kami dengan yang lain yaitu kami mempunyai tempat yang nyaman, bersih, harga murah dan merakyat, yang dimana tempat tersebut bisa dijadikan untuk customer saya untuk diskusi kah atau untuk bercerita kah gitu ya, tetapi dengan harga yang murah gitu ya, tanpa harus memikirkan budget dari kantong gitu ya, karena 10.000 juga udah cukup di tempat kami. Nah itulah yang membedakan tempat kami dengan street food yang lain. Kemudian target market ya, dan key partner. Target market kita yaitu remaja sekitar 70%. Kenapa remaja? Karena dilihat dari harganya sendiri kan itu sekitaran 2.000 sampai 30.000. Nah oleh sebab itu remajalah yang lebih banyak persenannya daripada yang dewasa seperti itu, karena banyak banyak sekali kafe-kafe yang memang harganya itu bisa dibilang sedikit mahal gitu ya untuk kalangan remaja gitu ya. Harganya itu bisa sekitaran 15.000 sampai 60.000 juga seperti itu. Nah, oleh sebab itu kami hadir dengan eh, berkonsep kafe tapi harga murah gitu ya. Oleh sebab itu target pasar kita adalah para remaja gitu ya. Kemudian untuk kayak partnernya kita ada usaha rumahan, karena untuk suplai produk kita, karena kita berbentuk makanan siap saji, oleh sebab itu suplai kita adalah usaha rumahan ya. Contohnya seperti sate-satean atau bakso, nah itu kami suplai kepada usaha rumahan yang ada di sekitar tempat bisnis kita. Kemudian ada sales makanan dan minuman. Sales makanan sendiri yaitu berupa frozen food, makanan frozen food,
Kemudian dan minuman itu minuman yang standar gitu ya, yang harganya bisa masuk kepada rekan-rekan ya, seperti misalkan Aqua, kemudian teh botol sosro dan yang lainnya gitu ya. Kemudian kayak partner kita, karena kita menjualnya juga dengan online, kita partner juga dengan GrabFood dan GoFood, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian strategi penjualan kita ada take away, customer bisa datang langsung ke tempat kami gitu ya, dengan tempat yang nyaman. Kemudian kalau misalkan males, mager gitu ya, teman-teman sedang ngerjakan tugas tapi pengen nyemil makanan, kita juga menyediakan delivery gitu ya, bisa memesan melalui online seperti itu. Nah, kemudian perkiraan modal yang dibutuhkan dari bisnis plan Kadia Street Food sendiri itu untuk tempat sendiri sekitar habisnya 44 juta, kemudian untuk perkiraan biaya bahan baku ya atau produk per bulan itu sekitar 25 jutaan, kemudian biaya operasional per bulannya juga sekitar 5 juta 100 ribu rupiah. Jadi total keseluruhan untuk mendirikan bisnis Kadia Street Food sendiri itu sekitaran 73.640.000 rupiah. Ya cukup besar, tapi ini juga bisa jadi investasi nanti teman-teman kepada rekan-rekanan yang lain seperti itu, untuk mengajak investasi ke bisnis ini seperti itu. Nah, kemudian tuh selanjutnya analisis pendapatan kita 1.740.000 itu target per hari harus kita dapat. Kemudian per bulannya itu sekitaran 52.200.000 kita dapat gitu ya. Kemudian per tahunnya itu sekitar 626 juta 400 ribu rupiah. Biaya sewa bisa dilihat teman-teman sendiri. Kemudian untuk perkiraan per tahunnya juga kita, untuk per tahun pertama mungkin agak kecil, tapi untuk tahun selanjutnya bisa dilihat teman-teman sendiri, ini ada penaikan seperti itu. Nah, mungkin penaikan ini bisa berubah-ubah sewaktu-waktu ya, karena kalau bisnis itu tidak menetap gitu ya, karena penghasilannya bisa saja menurun, bisa saja menaik gitu ya. Tapi plannya ya insya Allah setiap tahun naik ya, karena street food sendiri banyak digemari oleh masyarakat umum seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu aja bisnis plan Kadian Street Food gitu ya, yang mudah-mudahan dengan bisnis plan yang saya paparkan tadi bisa menjadi gambaran teman-teman untuk menjalin bisnis ke depannya gitu ya, untuk membangun bisnis ke depannya. Mungkin itu aja dari penyampaian bisnis plan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.